Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Liga Martina, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Padang Pariaman. Kegiatan kali ini akan melakukan supervisi akademik tahap pasca observasi. Pada kali ini saya tidak sendiri, saya dibersamai oleh rekan sejawat saya, yaitunya Ibu Neni Juliani. Beliau adalah guru kelas 4 di sekolah saya. Selamat pagi Bu Neni. Pagi Bu Liga. Kemudian saya juga dibersamai oleh pengajar praktik saya, yaitunya Ibu Yona Ariska. Semangat pagi Bu Yona. Selamat pagi. Alhamdulillah, kegiatan supervisi akademik akan segera dimulai. Hari ini kita akan melakukan coaching supervisi akademik ya Bu Nenia, yang mana tujuan supervisi akademik ini yaitu kita berdiskusi kecil untuk membicarakan tentang perbaikan hasil belajar kita untuk peningkatan yang lebih bagus lagi. Nah Bu Neni, kita sudah sampai pada tahap pasca observasi ya Bu Nenia, yang mana kemarin sudah ada pra observasi, kemudian observasi. Nah Ibu Neni, apa nanti yang Ibu Neni harapkan sesuai kegiatan coaching kita hari ini? Iya Bu Liga. Jadi dari kegiatan coaching kita hari ini, saya mengharapkan saya mendapatkan nanti saya bisa mencari solusi dari masalah yang saya hadapi pada saat observasi, pada saat Bu Liga masuk ke kelas saya waktu itu. Jadi dengan adanya coaching ini kita dapat sharing Bu Liga, nanti bisa ketemu jalan keluarnya nanti masalahnya di mana. Iya Bu Neni ya, nanti insya Allah kita sama-sama bisa mencari solusinya Bu Neni ya. Nah Bu Neni, bagaimana nih perasaan Bu Neni setelah melakukan proses pembelajaran yang telah berlangsung pada saat observasi kemarin? Oh iya Bu Liga, di awal-awal ya Bu Liga ya saya merasa tegang gitu kan. Iya. Kenapa? Karena proses pembelajaran saya didampingi oleh rekan sejawat saya. Jadi di awal-awal saya merasa tegang, tetapi setelah itu alhamdulillah saya merasa lega Bu Liga, karena dengan proses pembelajaran yang saya lakukan itu saya mendapatkan pengalaman baru, karena adanya teman saya yang duduk di belakang melihat cara mengajar saya. Iya Bu Neni, alhamdulillah ya, dari yang awalnya tegang sekarang sudah menjadi senang. Mudah-mudahan berlanjut ya Bu Neni. Nah Bu Neni, menurut Bu Neni nih, bagaimana proses pembelajaran yang telah Bu Neni lakukan nih? Ya, dari proses pembelajaran yang telah dilakukan itu alhamdulillah berjalan lancar Bu Liga. Berdasarkan modul ajar yang telah saya buat, alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Kemudian tujuan pembelajaran yang saya utarakan di dalam modul ajar itu alhamdulillah sudah tercapai Bu Liga. Jadi itu bisa saya. Iya Bu Neni, berarti dan tujuan pembelajaran yang Ibu Neni kita rancang, yang Bu Neni rancang pada RPP sudah terlaksana dengan baik. Nah kemudian strategi-strategi yang telah Bu Neni sampaikan pada pra-observasinya bagaimana tuh Bu Neni? Nah kebetulan strategi yang saya angkat pada waktu itu adalah pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dalam pembelajaran sosial emosional. Iya. Nah, jadi itu yang yang saya lakukan pada saat proses pembelajaran itu. Ya, berarti Ibu Neni menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi dalam PSE. Itu sudah terlaksana dengan baik ya Bu Neni ya. Nah Bu Neni, bisakah Bu Neni menceritakan nih hal-hal baik yang Ibu dapati pada proses pembelajaran ini? Nah bagaimana Bu Neni itu peningkatan selanjutnya? Iya. Jadi Bu Liga, pada proses pembelajaran alhamdulillah saya mengikut sertakan semua peserta didik gitu kan. Kemudian saya membaginya dalam kelompok gitu kan, sehingga siswa itu dapat berkolaborasi dengan teman-temannya. Kemudian saya juga menggunakan lingkungan belajar, sehingga siswa itu dapat melakukan pembelajaran bermakna gitu kan. Dia bisa melibatkan lingkungannya sehingga lebih tertinggal lama nanti di pikirannya. Iya, luar biasa sekali Bu Neni melibatkan siswanya untuk di setiap pembelajaran, sehingga pembelajaran yang disampaikan itu lebih menyampai kepada siswanya. Nah Bu Neni, kira-kira ada nggak kesulitan yang Bu Neni temukan pada saat proses pembelajaran yang kita laksanakan kemarin? Iya Bu Liga, tadi kan siswanya sudah ikut serta nih semua, tapi masih ada beberapa siswa ini yang kelihatannya malu untuk berbicara Bu Liga. Nah ini terlihat dari diskusi gitu kan, ada beberapa siswa yang sangat aktif, ada yang banyak diam gitu kan. Kemudian terlihat juga pada saat presentasi. Jadi yang berbicara itu murid yang aktif gitu kan. Jadi ada beberapa murid yang masih tergolong diam gitu ya. Nah dari yang Bu Neni sampaikan ada beberapa muridnya diam, ini bagaimana tindakan Bu Neni selanjutnya untuk mengatasi siswa seperti ini? Ya begini Bu Liga. Untuk siswa-siswa yang tadi itu yang beberapa orang itu saya lakukan pendekatan. Pendekatan. Kemudian motivasi agar mereka mau
berbicara tampil ke depan. Iya. Nah, caranya begini, kalau menurut saya melatih siswa itu untuk setiap hari tampil ke depan, mau Iya. dia menceritakan kembali, Iya, atau mau iya. menyampaikan cerita dia atau bagaimana, yang penting mau tampil ke depan, Iya. sehingga dia terlatih terbiasa. Nah, berarti Bu Neni itu menumbuhkan dan membangun rasa percaya dirinya ya Bu Neni ya, dengan melakukan pendekatan terhadap siswa tersebut. Iya. Luar biasa sekali Bu Neni. Nah Bu Neni, ini apa rencana Bu Neni selanjutnya untuk peningkatan hasil belajarnya nih? Apa yang akan Bu Neni lakukan nanti ke depannya nih? Iya, sebagai seorang guru kan harusnya belajar sepanjang hayat dan berliga. Iya. Jadi saya banyak menggali informasi dari teman sejawat, Iya. saling sharing. Iya. Kemudian kita juga bisa melakukan pelatihan mandiri berliga. Contohnya sekarang nih sudah ada PMM berliga, berliga. ya, sebagai Sudah beasiswa juga banyak seperti itu, Iya. gitu kan. Berliga yang ada di Facebook juga banyak yang ikut berliga membahas Iya. mengenai pembelajaran. Iya. Nah, jadi tergitu. Berarti kita kemauan kita untuk membuka diri untuk Iya. belajar Ibu Neni Iya. ya. Nah, kapan nih Bu Neni untuk bisa melakukan rencananya ini? Yang berliga. Kalau untuk rencana kebetulan tadi kan masalahnya murid yang belum terlibat aktif gitu kan. Jadi mulai besok mungkin bisa berliga, karena di sini kan banyak yang sejawat jadi berliga bisa sharing. Iya. Dan saling anak tadi berbagi. ya saling berbagi. Kemudian anak tadi kita motivasi, Iya. beri semangat begitu ya. Jika Ibu Neni ini laksanakan ini rencananya ini, apa keberhasilan yang akan Bu Neni dapatkan nantinya nih? Keberhasilannya ini berliga. Kebetulan siswa yang tidak mau bicara tadi bisa bicara. Iya. Kemudian pembelajaran kita lebih menyenangkan, tidak membosankan, anak lebih semangat. Iya. Dan kita dapat strategi-strategi baru gitu berliga. Iya. Ada pendekatan-pendekatan baru Iya. bisa dilakukan untuk proses pembelajaran selanjutnya. Ya, luar biasa sekali ini Bu Neni. Keberhasilan nanti yang akan bisa kita peroleh tentu hasil belajar siswa kita juga meningkat ya Bu Neni ya. Kemudian nah Bu Neni, siapa orang yang akan Ibu libatkan ini dalam proses pembelajaran Bu Neni selanjutnya nih? Di konteks sekolah yang berliga ya, tentunya rekan sejawat, berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan tidak lupa yang sangat mendukung sekali berliga kepala sekolah kita. Jadi apapun yang terjadi di sekolah ini tidak mungkin di bawah tidak di bawah naungan kepala sekolah. Jadi Iya. rekan sejawat dan kepala sekolah itu sangat-sangat mendukung sekali gitu. Yaitu adanya kerjasama antara ekosistem sekolah kita ya Bu Neni ya, rekan sejawat kita dan kepala sekolah kita perlu sekali untuk kerjasamanya. Nah Bu Neni, dari cerita kita yang panjang lebar tadi, kira-kira nih bagaimana perasaan Bu Neni, masih ada anak yang menganjal nih tentang proses pembelajarannya nih? Ini jadi berliga karena kita sudah sharing, berliga semuanya sudah terluapkan di berliga. Jadi semua masalah sudah diutarakan. Kemudian saya merasa lega, berliga senang karena bisa berbagi cerita, solusinya pun dapat. Jadi semuanya alhamdulillah. Iya. Terima kasih berliga. Iya, menurut saya nih proses pembelajaran yang Bu Neni lakukan ini pada saat observasi, Ibu Neni sudah berhasil melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan terintegrasi dalam KSE. Hal ini dapat dilihat yaitu siswanya terlibat aktif, kemudian penerapan PSE-nya dapat saat berdoa, kemudian saat berkelompok, kemudian pengembangan area kognitifnya juga dapat. Itu ketika Bu Neni ada lakukan soal pertanyaan pemantik, semua siswanya itu dapat menjawab dengan baik, luar biasa. Kemudian SPT Bu Neni dengan menggunakan roda emosi kemarin juga sudah tergambar PSE-nya. Kemudian cara budaya belajar siswa dalam pengembangan materinya secara diferensiasi kontennya, Bu Neni melibatkan berbagai materi-materi pembelajaran. Kemudian diferensiasi prosesnya juga begitu sudah dapat sekali. Kemudian diferensiasi produknya, Bu Neni menyuruh siswanya untuk membuat gambar bagian-bagian tumbuhan. Berarti menurut saya pembelajaran yang Ibu Neni lakukan itu sudah terlaksana dengan baik, dan harapan saya nih tingkatkan terus dan terus Bu Neni berbagi ilmu nanti dengan saya. Ibu Neni, apa kesimpulan yang Ibu Neni dapatkan dari hasil diskusi coaching kita hari ini? Kesimpulannya berliga, alhamdulillah saya mendapatkan solusi dari masalah yang saya temukan pada saat proses pembelajaran yang berliga pantau gitu. Kemudian kesimpulannya lagi, untuk pembelajaran berikutnya mungkin saya menggunakan strategi-strategi baru agar siswa saya merasa senang, kemudian tidak bosan dalam pembelajaran. Iya. Terima kasih Bu Neni atas waktunya. Semangat terus kita berkarya dan berkolaborasi bersama. Cukup sekian coaching supervisi akademik kami pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.